kembali lagi di channel aku, Rips Vlog. Kali ini kita bahas yang ringan-ringan aja. Kita mau cerita tentang koas, lebih tepatnya di stase IGD, instalasi gawat darurat. Tapi biar menarik, aku kali ini nggak sendirian dong, ditemenin teman-teman aku, Taskia, hai, dan Asmi. Halo. Sapa dong. Oh, disapa. Halo, Halo. penontonnya Riri. Nah, kali ini kita mau cerita tentang IGD tuh. Kalau dari satu kata yang mewakili IGD, kalau kamu apa, Tas? Chaos. Chaos, oke lah. Kalau aku sendiri, cak-cek. Kalau Asmi, Seru. seru, aduh. Oke. Alasannya apa, Tas, kalau chaos? Chaos tuh soalnya kan kalau mungkin kalau kita di poli atau di ruang rawat inap ya, itu dia lebih kayak kita ngerti apa tertata, apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau di IGD itu tergantung pas masuk itu siapa, terus berapa banyak. Jadi kita kayak nggak ada sistemnya gitu ya, langsung Iya sih, aja. bener. Jadi chaos. Berantakan gitu kan. Berantakan. Lebih ke gitu. Kalau aku sih, kesannya kan cak-cek ya. Soalnya ya emang kita di IGD harus ada yang datang harus segera ditangani. Apa kegawatan gitulah, jadi harus segera. Apa? BDW, cak-cek itu artinya apa? Cak-cek itu artinya Cak-cek. cepet. Ya. Harus cepet-cepet. Cak-cek. Cak-cek. Itu bahasa Bahasa Jawa. Bahasa Jawa Timuran. Bahasa Indonesianya cepat tanggap. Ya cepat tanggap. Cepat Itu. tanggap. Cepat. Kan ada namanya triase kalau di IGD itu, harus dibedain antara pasien yang gawatnya banget mengancam nyawa, ada yang pasien yang datang meninggal, ada yang gawatnya sedang, ada yang ringan. Jadi harus segera bisa dipilah-pilah. Nah, yang gawat harus disegerakan. Kalau kamu, Mi, ini kan seru, aduh. Aku tuh seru karena biasa, menurutku tuh di Ideal. IGD tuh mau memacu adrenalinku. Asik. Jadi aku kayak Bener sih. aku suka yang kayak menantang gitu kan. Jadi Naik kayak- roller coaster. kalau pasien gawat, apalagi kalau pasien gawat datang kan langsung kita, oh iya pasang IP. Oh, kayak di drakor Iya, gitu. bener-bener. Kayak IV line. Padahal nyatanya nggak gitu. Oh, enggak gitu. Kalau pasien gawat kan, jadi harus distabilisasi hemodinamiknya. Habis sudah stabil baru nanti kita konsul ke dokter konsulan kan. Halo dokter, ada pasien gini. Gini. Halo dokter selanjutnya kayak gitu. Selanjutnya, hari pertama di IGD. Kamu gimana, Tas, kesannya? Kita jaga bareng sih. Ya. Kalau aku sih karena waktu itu dikasih tahu sama temen ya, Iya, baru pertama. Sebelumnya itu dikasih Kata tahu senior. diinfoin sama senior. Pas kamu jaga itu kalau pagi itu dokter itu. Nah, dokter itu tuh perfeksionis gitu-gitu kan. Terus kayak wah itu udah bangun pagi bener-bener kayak on time iya. dan segala macam dan Kita di cak-cek IGD itu tadi. jam 7 pagi udah di sana. 7 udah di Jadi sana. berangkat jam 7 kurang. Dokternya itu jam 7 kurang 5. Jadi kita seenggaknya jam 7 kurang 10. Itu juga datang. Iya, gitu. Itu kalau kita itu ya paling. Oh iya sama Terus, yang itu. kita itu waktu jaga pertama baru masuk IGD kan belum kenal ya. Jadi masih belum kenal mbak-mbaknya, yang perawat-perawat bidan di sana, sama dokternya juga baru kenalan. Terus namanya hari pertama ini nggak tahu kenapa rame. Jadi kita kayak gini banget ya pas IGD. Tapi itu pun dokternya mengakui loh waktu itu. Oh ya. Waktu kita jaga. waktu ganti rotasi itu dokter bilang wah rame banget. Kenapa ini kayaknya gara-gara nggak tahu pokoknya rame banget untuk hari ini gitu. Jadi ya itu sih pertama. Tapi bisa ya teratasi, nggak Iya. sampai keteteran. Dokternya Kalau juga nggak salah baik. kalian ini nggak sih Apa? jaga IGD itu langsung stase pertama koas nggak sih? Iya, Ya. kita stase pertama koasnya pas langsung IGD. Langsung dapat stase besar. Jadi Dapat stase stase bedah. Stase bedah ini ada namanya stase IGD-nya, dan IGD itu kita jaga pagi, sore, malam tapi di shift. Kalau Asmi, Kalau aku karena stase pertama saraf dan nggak jaga pagi, cuma Oh, iya, jaga sore. sore sampai malam. Oh iya ya. Jadi dredeg juga sih. Dredeg, Pertama Bu. kali masuk IGD, terus yang pertama kali aku lakukan ya itu tawaf sekeliling IGD hanya untuk buat tahu ruangannya di mana, alat-alatnya di mana, tempat baca EKG di mana, Oh, iya, bener. terus ngambil obat di mana. Oh iya. ngambil obat, itu PR ya. Nah itu kan kalau pagi sama sore ya. Nah kalau malam nih, jaga malam, kamu ada cerita apa itu? Malam itu ngapain gitu? Bangun kah, tidur kah? Oh, iya. Aku jaga malam hari pertama yang pas stase bedah. Itu
hari pertama kedua tuh aku sungkan buat tidur. Wes. Sungkan Oke, karena- bener aku nggak tidur. karena aku baru pertama kali kan jaga malamnya. Jadi memang kebetulan pasien rame banget, jadinya aku sungkan tidur. Terus hari ketiga baru aku diizinin pulang buat tidur. Berarti 2 hari dong nggak tidur. Tidur malam sih, Hebat iya. banget. Kan staseku kan pas aku bedah tuh kan ini beda kan sama kalian. Iya, Oh iya, iya, beda. sistemnya udah beda. Jadi aku pas tidurnya tuh kepotong-kepotong gitu. Jadi cuma dapat 2 jam. Iya. Jadi dulu aku sama Taskia itu kalau jaga pagi itu jam 7 sampai jam 2. Terus nanti sore jam 3 sampai jam 9. Iya, jam 9. Sampai lupa. Sampai lupa ya, udah lamanya, saking 10 lamanya. nggak sih? 10 apa 9? Enggak, 9. Kalau 9. 10, Bos. Enggak, 9 kalau itu jam yang dokternya. asli, jam yang asli. 9 Terus itu yang malam dokternya. itu jam 9 sampai pagi, sampai jam datangnya 6. yang pagi. Jam- Nah, jam kita itu ya berarti kalau jaga pagi aja. Kalau jaga pagi yang sore gantiin, terus baru kita lagi malamnya. Pokoknya gitulah. Ada selat-selatnya. Kalau Asmi beda lagi, dia itu bener-bener 24 jam. 24 jam. Seminggu kan itu ya? Iya, selama Sendirian. seminggu. Jadi 1 minggu sendirian hampir 24 jam. Istirahatnya jam berapa? Kayak misal hari pertama tuh aku masuk jam 7 pagi, terus sampai jam Maghrib. 12, jam 12 siang tuh aku dikasih izin buat sholat sama makan. Terus jam 1 aku balik lagi ke IGD. Oke, Iya. oke. Mm-mm. Cukup. Terus habis itu aku balik dari jam 1 aku jaga sampai jam 3 buat sholat asar. Nah, ya. Terus jam 3 kan? Iya, Itu sholat sholat asar asar dong. sampai tuh aku istirahat sampai jam 6 sore aku balik lagi ke IGD. Sama maghrib berarti. Ya, habis sholat maghrib. Terus dari jam 6 tembus sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi sampai pagi. Jam Baru 3 pagi sampai jam 6 aku balik lagi. Aku istirahat. Terus jam 6 pagi aku balik Balik untuk lagi. morning report. Itu 7 hari ya? Itu selama 7 hari. Berat Bu. Jadi Soalnya pas aku jaga malam tuh memang gak tidur. Jadi pas tidurnya ya jam 3 ke jam 4 itu karena kan mau sholat subuh ya. Iya. Jadi pas tidur ya ya gitu. Jangan sampai bablas. benar-benar. Jaga malam ya. Mm-mm. Kalau jaga malamku, apa ini? Oh, waktu Kamu itu kita selalu mau tidur. ujian. Enggak tahu, kalau jaga malam nggak pernah tidur, Pak. Kalau jaga malam nggak pernah tidur. Waktu itu mau ujian kita ya. Ujian yang kita harus ke kampus itu. Jadinya aku kalau nggak salah waktu itu Oh, tryout ya? tryout, KMPPD. tryout KMPPD. Jadi tempat kita ada tryout KMPPD tiap 6 bulan gitu kan. Nah, karena jaga malam itu bisa sepi. Mm-mm. Nah, aku bawa buku waktu itu terus ngerjain. Kalau aku sendiri sejaga malam pernah tidur nggak ya? Pernah tidur tapi tetap di meja jaga. Jadi Ya, kan tidurnya di meja kita jaga. itu ada meja dokter gitu kan ya. Terus sebenarnya ada kamar juga. Jadi kamar buat dokter-dokter yang dokter jaga sendiri, yang dokter internship sama koas dijadiin satu. Nah biasanya tuh dibilangin udah deh istirahat aja. Tapi aku kayak ya sungkan lah ya. Akhirnya tidurnya di meja dokter itu. Terus kadang itu yang aku seneng itu sama perawatnya di sana itu mesti kalau udah jam malam dan sekiranya sepi pintu IGD ditutup Ditutup. guys. Itu tuh waktunya kita tidur. Itu Bener-bener kayak waktunya pawang gitu biar pasien nggak datang Iya, gitu ya. tapi kalau dateng ya tetap Ya sudah. dong Tetap. ditangani. Ada cerita horor gak malam-malam gitu? Cerita horor sih pas aku jaga malam tidur di ruang ponek sendirian kan memang ruang ponek tuh kayak terkenal seram, cuma karena aku capek ya udah aku tidur walaupun ada perasaan kayak horor gimana gitu tapi Kuduk merinding gitu ya. belum ada yang merinding tapi ya udah aku karena capek udah bodo amat gitu tidur aja. Iya. Mantap. Terus pulang jam berapa? Kalau kita kan pulangnya tadi sedatengnya yang pagi. datangnya yang pagi. Jadi Baru gantian. disclaimer ya nanti buat yang mau masuk koas. Kamu Yang nggak jaga perlu IGD. kamu nggak perlu jadi yang terbaik, tapi kamu perlu tepat waktu aja. Itu udah sangat membantu. Kasihan kamu. sama teman-teman kalian yang Ah. shift sebelumnya. Kalau kalian telat-telat. Kalau bisa agak pagian dikit gitu loh. Kenapa Kalau aku kan jaga IGD sendirian ya Ya nggak ngefek kalau buat dia. jadi aku telat ya nggak apa-apa sih dokter Paham. Dokternya paham. gitu. Kasihan Asmi Sistem jaganya baru, sistem baru. sendiri gitu selama seminggu. Tapi untungnya sistem ini diralat gak sih? Ya ada Iya, ralat diganti lagi. diubah menjadi Kalau di IGD ada yang aku berkesan banget itu, aku pernah nangis di IGD gara-gara ada
Satu keluarga datang tuh panik kan ya. Nah, anaknya ini kayak nggak bernafas gitu kelihatannya, jadi langsung ditaruh. Nah, dokternya itu langsung bilang DOE, jadi DOE itu death on arrival, jadi datang-datang itu udah meninggal. Jadi meninggalnya entah di rumah entah di jalan. Jadi di situ kan karena kita buat mastiin keluarga kalau ini sudah nggak ada, jadi kita biasanya itu cek pakai EKG. Di EKG udah nggak ada apa electrical impulse-nya kayak gitu. Jadi di situ ibunya langsung nangis, bilangnya gini, ibu kan wis ngomong awakmu ojo nang kali, akhirnya adus nang kali, balik-balik wis koyo ngene, awakmu ojo nyusul, awakmu kok malah nyusul adekmu. Jadi intinya orang tuanya ini udah kehilangan adiknya yang masih kecil, dan yang anak pertamanya ini, yang masnya ini, dia tuh kayaknya usia 8 tahunan gitu meninggal juga. Jadi kasihan. Di situ aku ikut, kok gini banget jaganya gede kayak gitu, ya ampun sedih. Aku jaga sama Aul sama Upi. Terus ternyata tuh ada kakek-kakek datang dengan apa sama kamu juga kan? Enggak. Aku ingat Aul sama Upi. Terus kakeknya tuh datang dianterin sama warga desa. Sama ibu-ibu yang warga desa itu. Dengan keluhan perutnya sakit gitu kalau nggak salah. Terus ternyata Upi kan bisa bahasa Jawa ya, jadi Upi itu nanya ke kakeknya, ternyata yang kakeknya tuh punya istri, ternyata tuh istrinya tuh sempat dirawat di ruangan, dan itu Upi sempat ketemu. Upi itu sempat ketemu sama neneknya, terus tahu kita yang di ruangan, kita yang sama si ibu. Sama neneknya itu kan sirosis hepatis. Ya Allah ya. Jadi yang perempuan ini udah kritis, terus bapaknya datang ke IGD. Jadi neneknya itu ternyata qadarullah meninggal. Dan memang mereka berdua cuma berdua tinggal di kandang Aku nggak tahu kalau itu ya. Pokoknya emang enggak, tapi emang yang aku tahu memang mereka maksudnya pokoknya tinggal di kandang, nggak ada sanak saudara, cuma berdua. Terus neneknya udah meninggal, ternyata kakeknya tuh kayak broken heart gitu, kayak the only one yang seseorang yang dia punya tuh udah meninggal, jadi kayak kakeknya nggak makan seharian karena ngurusin neneknya yang udah meninggal. Terus datang ke IGD dalam kondisi yang lemah kayak gitu, jadi kayak sedih waktu itu. Oh my god. Aku sama Aul sama Upi tuh kayak nangis-nangis, terus ditanyain sama dokter, kalian kenapa deh? Enggak dokter. Tempat nangis favorit di mana coba? Aku tahu. Aku nangis sih enggak sih. Karena aku cuma menyeka-nyeka gini. Jadi aku tempat nangis favorit di lift. Jadi kalau misalnya di GD, nggak tahu ini bisa dihitung tips nggak ya? Kalau misalnya nggak ada kan di tempat lain nggak tahu. Kalau nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau emang sih kalau IGD kan overwhelming ya. Mungkin kalau buat pertama kayak waktu itu juga pertama kali gitu ya. Terus misalnya nggak biasa dibentak atau waktu itu lagi nggak enak, terus habis itu ya biasa lah kayak gitu. Terus misalnya mau nangis tuh sebenarnya nggak apa-apa. Ya udah, pergi kemana, ke kamar mandi, izin kamar mandi bentar, nangis semenit, habis itu selesai, balik lagi tuh oke aja. Itu trik. Kalau aku sih harus dilampiaskan. Kalau aku di lift biasanya. Kalau ditahan-tahan terus nanti nggak kuat. Oke. Berarti ini ada nggak tips dan trik buat survive di IGD? Yang pertama tadi itu ya,